Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tekstusias, kembali lagi bersama saya Prininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada materi ini kita akan membahas tentang modal. Modal pasti dimiliki oleh setiap perusahaan, di mana modal tersebut merupakan kepemilikan dari pendiri perusahaan atau investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, modal yang diserahkan oleh pendiri perusahaan atau para investor itu bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa kas atau uang tunai, kemudian bisa berupa gedung, bangunan gedung, kemudian bisa berupa kendaraan atau mesin pabrik, atau juga bisa dalam bentuk tenaga kerja. Jadi bisa bermacam-macam modal yang diserahkan oleh para pemilik perusahaan. Nah, khusus untuk perusahaan yang berbentuk PT, biasanya modal atau kepemilikan perusahaan itu berupa saham. Nah, klasifikasi modal yang disajikan dalam laporan keuangan itu diatur dalam PSAK 21 nomor 21 tahun 2007. Terdapat 4 klasifikasi modal, di mana klasifikasi yang pertama yaitu ekuitas yang disetor, di mana ekuitas yang disetor ini biasanya berasal dari saham jika perusahaan tersebut berupa atau berbentuk PT. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu saldo laba, di mana saldo laba ini berasal dari laba yang tidak dibagikan atau laba yang diperoleh perusahaan pada periode sebelumnya dan tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Klasifikasi yang ketiga yaitu revaluasi yang berasal dari revaluasi aset tetap karena ada perubahan nilai dari aset tetap. Kemudian klasifikasi modal yang keempat yaitu ekuitas sumbangan yang berasal dari sumbangan atau hibah yang diterima perusahaan dari pihak di luar perusahaan. Nah, khusus untuk perusahaan yang berbentuk PT, maka terdapat saham ya yang menjadi bukti kepemilikan para pemilik perusahaan. Nah, saham itu terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Terdapat beberapa perbedaan ya antara saham biasa dan saham preferen. Perbedaan yang pertama dari sisi harga, di mana saham preferen itu memiliki harga yang lebih mahal daripada saham biasa. Perbedaan harga dari saham preferen dan saham biasa itu berasal dari keistimewaan yang diperoleh dari saham preferen. Nah, ini termasuk dalam perbedaan kedua saham tersebut ya. Perbedaan yang kedua, itu saham preferen itu memiliki keutamaan dalam penerimaan dividen ketika perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Jadi saham preferen pasti akan memperoleh dividen dibandingkan saham biasa. Karena ada kemungkinan jumlah dividen yang dibagikan itu ternyata tidak cukup atau hanya cukup untuk membagikan dividen ke saham preferen saja. Ya, jadi ada kemungkinan saham biasa itu tidak memperoleh sisa sama sekali. Nah, kalau misalnya tidak memperoleh sisa sama sekali pada pembagian dividen periode ini, kemudian di periode selanjutnya pemilik saham biasa tidak menerima pembagian dividen atau tidak memperoleh dividen yang di periode sebelumnya. Jadi hanya di periode tersebut saja. Seperti itu. Jadi itu hal yang menyebabkan saham preferen memiliki harga yang lebih mahal daripada saham biasa karena memiliki keutamaan dalam penerimaan dividen. Kemudian aspek perpajakan dalam saham itu diatur dalam PP nomor 14 tahun 97, Junto KMK nomor 282 tahun 97, Junto SE nomor 9 tahun 97, Junto SE nomor 15 tahun 97. Selain diatur dalam Undang-Undang PPH yang yang diubah terakhir pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Nah, untuk saham pendiri, khusus untuk saham pendiri, pemilik saham pendiri itu akan dikenakan tambahan PPH sebesar 0,5%. Ya, pemilik saham pendiri itu tidak hanya si pemilik perusahaan saja ya, atau maaf pendiri perusahaan saja. Jika pendiri perusahaan itu menjual saham
pendiri tersebut ke pihak lain ya, atau di luar pendiri perusahaan, maka itu masih disebut sebagai saham pendiri. Nah, selain itu ya, dividen yang diterima itu ada 3 ya, dikenakan 3 jenis, dikenakan 3 PPh. PPh yang pertama yaitu PPh pasal 23, di mana PPh pasal 23 itu akan dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak BUT atau bentuk usaha tetap. Untuk wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 23 akan dikenakan tarif sebesar 15% jika wajib pajak tersebut memiliki NPWP dan akan dikenakan tarif sebesar 30% jika wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP. Kemudian PPh yang berikutnya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, di mana dividen yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu jika dividen tersebut diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan orang pribadi. Nah, pada Undang-Undang HPP ya, wajib pajak orang pribadi akan dibebaskan dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh dividen akan dibebaskan dari PPh pasal 4 ayat 2 jika dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri dan dalam jangka waktu 3 tahun setelah dividen tersebut diterima. Kemudian jenis PPh yang ketiga yaitu PPh pasal 26, di mana dividen yang dipotong PPh pasal 26 itu adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, kemudian wajib pajak perusahaan luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia, serta dividen yang diterima oleh perusahaan luar negeri yang memperoleh dividen dari perusahaan di Indonesia. Demikian materi terkait modal, semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya. Salam Tekstusias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.